Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang sebuah inovasi sederhana yang memang juga sangat sederhana dan biasa saja, tetapi hal ini apabila dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, itu akan membuat efek yang luar biasa. Perlu diingat bahwa sesuatu yang besar itu kadang diawali dengan hal-hal yang sederhana. Baik, apa yang akan saya lakukan pada kesempatan ini dalam 3 bulan semasa pandemi ini? Ada satu hal yang menarik bagi saya, yaitu bagaimana literasi siswa. Karena itu saya mencoba menyusun sebuah kegiatan dengan mengikutkan siswa-siswa saya di SMA Negeri Alam Baru. Saya sebut dengan literasi pentigraf. Jadi literasi pentigraf ini adalah sebuah literasi yang hampir sama sebenarnya yang saya lakukan sebelum pandemi itu, ketika kita bisa melakukan secara tatap muka. Saya pernah dulu melakukan apa yang saya sebut dengan presensi literasi. Presensi literasi itu dapat pemirsa ikuti di channel YouTube, dan ada beberapa yang saya tulis di blog. Sederhana juga, presensi literasi itu sederhana. Tapi kesederhanaannya inilah yang kemudian menimbulkan gairah literasi siswa di masa tatap muka pada saat itu. Nah, sekarang di masa pandemi ini, saya menulis begini: apakah kita harus menyerah juga ketika kita ingin bagaimana literasi siswa, dan tentu saja itu adalah literasi sekolah, juga berhenti di masa pandemi ini? Nah, karena itu saya mencoba membuat apa yang saya sebut dengan blog literasi pentigraf. Sederhana sekali. Semua orang bisa membuat atau menulis blog. Bapak Ibu punya blog, teman-teman punya blog, siswa juga ada yang punya blog. Tapi saya mencoba mengintegrasikan satu blog yang saya buat per kelas, dan kemudian di dalam blog itu diisi oleh apa? Diisi oleh sebuah tulisan yang disebut dengan pentigraf. Untuk urusan pentigraf ini, saya kira saya sudah pernah juga membuat tulisan, termasuk di blog saya ini saya membuat tulisan bagaimana sekarang pentigraf itu sudah mulai malam melintang di dunia penulisan. Tetapi masalahnya adalah pentigraf ini jarang jarang kemudian dijadikan oleh guru sebagai sebuah bagian dari penguatan literasi siswa. Mungkin hanya dilepas menjadi bola liar sebegitu biasa, sehingga semua orang bisa menulis tentang pentigraf ini. Pentigraf ini sebenarnya adalah Anda bisa langsung baca di blog saya ini, dan Anda bisa langsung melihat tulisannya dari Pak Tengsu tentang pentigraf ini. Pentigraf ini itu adalah sebuah narasi atau kisah yang hanya terdiri dari 3 paragraf. Nah, itu sebenarnya dia termasuk dalam short story, artinya cerita pendek yang sangat pendek. Kenapa kemudian saya memiliki daya tarik terhadap pentigraf ini? Saya sebutkan alasannya di sini. Setelah saya mencoba menilik bahwa ternyata pentigraf itu ada kaitannya dan bisa bisa dijadikan sebuah model dalam proses pembelajaran narasi sekolah, dan ini berkaitan dengan penguatan literasi. Karena kenapa? Ada 3 alasan. Yang pertama, bahwa siswa itu banyak yang sulit menyusun sebuah paragraf panjang atau kalimat-kalimat panjang yang kadang melelahkan mereka, karena
setiap siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda dalam menyusun kalimat puas. Kemudian kedua, tampaknya kecenderungan dunia yang cepat membuat siswa terpengaruh pada model kata-kata singkat, kalimat-kalimat singkat, atau paragraf sederhana misalnya di medsos. Itu banyak kita temukan di ruang chat, FB, status, dan seterusnya di IG. Itu singkat-singkat. Dan siswa saat ini senang dengan hal-hal tersebut. Ketika mobilisasi kecepatan pergerakan orang-orang ternyata membutuhkan model literasi kilat, baca cepat, sepintas lalu, dan sudah mulai sekarang orang jarang duduk lama kemudian membaca novel beratur lama-lama di tempat itu, jarang sekali. Bahkan membaca pengumuman berlembar-lembar saja, mereka hanya akan mencari yang mana inti pengumuman ini. Nah, ini menurut saya 3 hal ini yang menyebabkan saya mencoba menggiring siswa saya untuk melalui model literasi baca tulis ini dengan mengupayakan mereka memahami petigraf. Oke. Nah, itulah yang kemudian saya jadikan sebagai sebuah inovasi literasi selama pembelajaran pandemi ini, di samping materi-materi yang lain tentunya, karena kita harus menggerakkan literasi. Oke. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah karena saya tidak bisa melakukan lagi presensi literasi seperti dulu, maka saya membuat yang disebut dengan blog petigraf. Apa itu? Di dalam blog itu saya tanamkan petigraf dari semua siswa. Jadi siswa siapapun dia itu bisa menulis sebuah petigraf dalam blog tersebut. Aturannya sederhana, tidak ada tema, yang penting petigraf atau 3 paragraf, tidak ada paksaan, hanya anjuran atau motivasi. Di setiap meeting saya, kita meeting kegiatan sekolah atau meeting yang berkaitan dengan mata pelajaran, maka saya mengajak siswa untuk menulis di blog petigraf itu agar itu menjadi monumen kita di masa yang akan datang. Dan ingat, blog itu adalah media sosial yang bisa dilihat kapan saja kita buka, nantinya bisa dibuka oleh orang lain, dan di sana ada tulisan kita, maka itu adalah sebuah monumen. Oke. Jadi di sini ada 3 contoh. Ini saya perlihatkan. Ayah Aku Rindu, ini sebuah petigraf yang ditulis oleh Nur Lutfiani, dan di sini ini siswa itu kemudian menulis di petigraf. Sejak saya mulai Juli, Agustus sampai September sekarang ini, itu sudah berkelanjutan. Banyak siswa yang ternyata bisa menulis lebih panjang dari sebuah cerpen biasa sebenarnya, padahal saya hanya menginginkan dia menulis 3 paragraf. Dan ada beberapa siswa yang memang rajin saja menulis 3 paragraf, apa saja dia tulis. Termasuk misalnya contoh, ini Nur Halis, dia sudah menulis 4. Nah itu 4 petigraf. Nah ini petigrafnya juga panjang-panjang, tapi tidak mengapa. Saya tidak mempersoalkan sebenarnya. Inti persoalan saya itu adalah ketika petigraf ini dijadikan sebagai sebuah dorongan, maka begitu siswa mulai menulis, maka pada akhirnya dia tidak akan peduli juga petigraf itu mau panjang mau pendek, meskipun memang Dr. Tamsu pencipta petigraf ini juga tidak mengatakan bahwa harus sekian kata, tidak. Nah, tetapi intinya adalah semua elemen narasi hadir di situ, terutama elemen-elemen ketika ada konflik dan ada hal-hal yang sangat menarik di paragraf ketiga yang membuat kita kaget bahwa ternyata paragraf ketiganya seperti ini. Ini kelas 3-nya ada, semua ada di sini. Nah, ini kemudian ada kelas 2-nya. Saya juga ada beberapa tulisan saya di tempat ini sebagai penyemangat untuk mereka. Saya biasa berkomentar, saya komentari mereka. Coba lihat ini, ada ulang. Nah, ini hanya 3 paragraf. Walaupun paragrafnya sependek apapun seperti ini, saya hanya akan mengomentari bahwa ini luar biasa. Kamu sudah membuat sebuah tulisan yang akan menjadikan monumen diri. Saya kira inilah inilah yang saya buat hari ini tentang blog petigraf ini, dan mudah-mudahan
blog Pentigraf ini, blog literasi Pentigraf ini itu akan menjadi sebuah penguatan literasi yang bagus bagi siswa-siswa saya. Dan kalau misalnya Bapak Ibu guru atau teman-teman yang lain menganggap ini bisa menjadi sebuah inovasi dan sederhana, dan saya yakin ini sangat sederhana, bisa dijadikan contoh dan bisa juga memberikan masukan kepada kami, memberikan hal ihwal apa dan bagaimana Pentigraf yang sebaiknya atau apa yang harus kami lakukan. Nah, saya kira demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.